الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا صدق الله العظيم. Hadirin sidang jamaah salat Jumaat rahimakumullah. Puji beserta syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan nikmat iman dan Islam sehingga pada kesempatan ini, Jumat yang berkah ini, kita dapat memudahkan langkah kita menuju rumah Allah yang mulia ini dalam rangka menyempurnakan ibadah kita, yaitu ibadah rutinitas Jumatan untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan rangkaian ibadah Jumat kita pada kesempatan ini dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam Islamiyah sebagaimana yang kita rasakan saat ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum khatib membacakan rukun 2 al-khutbah, izinkan khatib menyampaikan beberapa ayat firman Allah Subhanahu wa taala sebagai jalan petunjuk untuk meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelumnya, khatib ingin mengajak kita yang hadir di tempat yang mulia ini untuk senantiasa istiqamah meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah segala kemudahan urusan di dunia maupun di akhirat mampu kita raih. Jemaah yang Allah muliakan, di dalam salah satu firman-Nya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, yaitu di dalam surah Al-Kahfi ayat 102 dan 103 yang berbunyi, qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Katakanlah wahai Muhammad, inginkah kalian kami beritahukan tentang sekelompok orang-orang yang merugi dengan amalnya? Lalu Allah menjawab, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Yaitu mereka orang-orang yang mengerjakan perbuatan sia-sia di mata Allah. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Akan tetapi orang-orang tersebut mengira dan menganggap selama mereka hidup di dunia mereka telah melakukan amal-amal terbaik. Padahal di mata Allah Subhanahu wa taala
amal yang telah mereka kerjakan itu adalah amal yang sia-sia, tidak ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila ayat ini kita melihat menurut penafsiran Syekh Imam Al-Qusairi, ayat ini ditujukan kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Hal ini mengingatkan kita dengan sebuah kisah yang sangat menyedihkan. Di tahun Amul Huzni, di saat paman tercinta dari baginda Rasulullah SAW wafat, yaitu Abu Talib. Wafatnya Abu Talib dalam keadaan su'ul khotimah. Padahal di saat itu menjelang sakaratul maut, baginda Rasulullah datang ke rumah Abu Talib, mengajak, menyuruhkan kepada Abu Talib untuk mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Ya am, qul la ilaha illallah wa hajju biha indallah. Ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, aku akan berhujjah di hadapan Allah bahwasanya engkau telah beriman kepadanya. Namun akibat daripada pengaruh daripada Abu Sufyan dan Abu Jahal di saat itu, maka akhirnya Abu Talib tetap beriman kepada agama nenek moyangnya. Begitu setianya Abu Talib kepada agama yang dibawa oleh Abdul Muttalib. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah hal yang sangat menyedihkan di dalam kehidupan sejarah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Rasulullah berkata, apabila memang ini adalah pilihanmu wahai pamanku, maka aku akan memohon ampunan kepada Allah selama aku tidak dilarang. Di saat itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya sebagai bentuk teguran kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surah At-Taubah ayat 103 yang bunyinya, ma kana linabiyyin walladzina amanu ay yastaghfiruna lil musyrikin walau kanu ulil qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Ini teguran kepada Rasulullah karena Rasulullah di saat itu ingin mendoakan pamannya yang tidak mau beriman kepada Allah. Ini larangan Allah terhadap baginda Rasulullah dan kepada kita orang-orang yang beriman kepada Allah. Tidak sepantasnya bagi seorang nabi, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, ay yastaghfiru lil musyrikin, untuk memohon ampunan kepada orang-orang musyrik, walau kanu ulil qurba, walaupun karib kerabatnya sendiri, termasuk orang tuanya sendiri ataupun saudara-saudaranya sendiri, apabila tidak mau beriman kepada Allah, jangan mohon ampunan. Min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim, karena telah datang penjelasan tentang kebenaran Islam kepada mereka, annahum ashabul jahim, dan mereka termasuk penghuni neraka jahim. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga kita diwafatkan ke dalam husnul khotimah, dikuatkan iman kita di dalam Islam, agar setiap amal yang pernah kita kerjakan, amal kebaikan yang pernah kita kerjakan, bernilai di mata Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak kenal Abu Talib? Bagaimana besar perjuangan dan pengorbanan Abu Talib kepada baginda Rasulullah untuk menegakkan ajaran Allah. Namun disebabkan karena tidak mau beriman kepada Allah, maka setiap amal kebaikan yang dikerjakan, yang pernah dikerjakan oleh Abu Talib, sia-sia di mata Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, namun apabila surah Al-Kahfi ayat 102 dan 103 ini, apabila kita melihat menurut tinjauan penafsiran Syekh Imam Asy-Sya'rawi,
Ayat ini juga berlaku kepada kita yang telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapannya adalah kepada kita, apabila kita telah mengerjakan amal ibadah ataupun amal kebaikan, sekiranya kita dianjurkan untuk menjaga kualitas pahala yang telah kita dapatkan. Artinya, jangan sampai ibadah yang telah Allah berikan pahalanya sirna, terhapus. Disebabkan karena apa? Di dalam salah satu kitab yang dikarang oleh Syekh Imam Nawawi Al-Bantani, mungkin ini sangat familiar di telinga kita, yaitu kitab Sholamut Taufiq. Di dalamnya Syekh Imam Nawawi Al-Bantani menjelaskan, wa min ma'asil qalbi ar-riya'u bi'a'malil bir wa huwa al-'amalu li ajlin nas ka'ujubi bi ta'atillah wa huwa syuhudul ibadah sadiratan min nafsi wa ghaibatan anil minnah. Di antara sebab-sebab terhapusnya pahala dari setiap ibadah yang dikerjakan oleh setiap hamba adalah timbulnya maksiat hati. Di antara maksiat hati yang dapat menghapus pahalanya, yang pertama adalah ar-riya'u bi'a'malil bir. Bangga, ria dengan amal kebaikan yang ia kerjakan. Definisinya ria menurut Syekh Imam An-Nawawi adalah wa huwal 'amalu li ajlin nas. Setiap perbuatan baik yang dia kerjakan ingin mengharapkan apresiasi dari manusia, bukan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya setiap amal yang kita kerjakan ketika kita niat lillahi ta'ala, maka semuanya bernilai pahala yang berlipat ganda di hadapan Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita bersedekah sebesar biji zarah sekalipun. Namun di mata Allah sia-sia dan akan Allah hapus pahalanya apabila walaupun kita bersedekah menyumbang sebuah masjid. Wa yuhbitu thawabaha, kata Imam Nawawi. Maka apabila kita melakukan amal kebaikan untuk mengharapkan apresiasi, mengharapkan penghargaan dari orang, wa yuhbitu thawabaha, maka akan menghapus pahalanya. Ka'ujubi bi ta'atillah, sama halnya dengan ujub ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ujian ria dan ujub ini selalu hadir di tengah-tengah kita yang sedang giat-giatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi ujian bagi kita. Maka tidak salah di dalam Al-Qur'an Allah jelaskan fawaidul lil musallin. Banyak orang-orang yang musallin, orang-orang yang mendirikan salat, mereka itu celaka. Karena mereka tidak mampu menghadapi ujian yang sangat luar biasa ini, ujian hati, ujian ria. Nah, ini menjadi pusat perhatian kita ini. Untuk senantiasa kita istiqomah menjaga hati kita agar terhindar dari ria dan ujub, sehingga pahala ibadah yang kita kerjakan ataupun kebaikan yang kita kerjakan walaupun sedikit tetap kekal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang dimaksud dengan ujub? Ini penyakit hati yang mungkin kita tidak menyadarinya. Wa huwa syuhudul ibadah. Ujub adalah memberikan pengakuan di dalam diri kita bahwa setiap ibadah yang kita kerjakan, kebaikan yang kita hadirkan setiap hari dan setiap waktunya di hadapan orang, ini merupakan hasil usaha kita sendiri. Ghaibatan 'anil minnah, seolah-olah sepi, tidak pernah hadirnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Padahal setiap amal kebaikan yang kita kerjakan, baik ibadah mahdhah ataupun ibadah ghairu mahdhah, semuanya atas andil Allah, atas pertolongan Allah, atas hidayahnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga mampu menggerakkan hati dan jiwa kita untuk mengerjakan amal kebaikan tersebut. Inilah yang disebut dengan ujub.
Maka sering kita dengar kalimat-kalimat yang sangat menyedihkan sekali sebenarnya. Usaha tidak mengkhianati hasil. Seolah-olah karena kesungguhan kitalah yang menyebabkan kita sukses dan hebat. Padahal semuanya karena pertolongan Allah, bukan manusia ataupun kita yang hebat. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan khutbah yang singkat ini, khatib mengajak kita semua untuk senantiasa kita menjaga kualitas amal ibadah yang kita kerjakan, kualitas pahala yang telah kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita semuanya terhapus karena sifat riya dan ujub ini. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan Jumat ini selalu mendapatkan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mengerjakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala serta meninggalkan apa yang Allah larang. Amin. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع البصير. اللهم صل على إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهون عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.